Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Santri Cyber. Channel yang akan membahas kisah-kisah Islami yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dalam format cerita bergambar. Jika kalian menyukai video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Berikan komentarmu juga di bawah dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas bantuan yang kalian berikan untuk membuat channel ini semakin berkembang. Amin. Kisah menyedihkan cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husain, yang mati mengenaskan, dibantai dan dipenggal kepalanya akibat konflik politik perebutan kekuasaan. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah berkata ketika sedang menggendong keduanya, "Barang siapa yang mencintai keduanya, maka dia benar-benar mencintaiku. Dan barang siapa yang membencinya, maka dia benar-benar membenciku." Atas kemuliaan inilah beliau berdua sangat dihormati kaum ahli sunnah wal jamaah karena termasuk ahlul bait Nabi. Dan beliau juga sangat dihormati kaum sufi karena menjadi wali mursyid yang kedua setelah ayahanda beliau, baik bagi tarekat Qadriyah di seluruh dunia maupun tarekat Alawiyah di Yaman. Namun ketika manusia sudah dihasut oleh iblis dan pembantunya, mereka menghabisi ahlul bait dan orang-orang kesayangan Rasulullah SAW dengan cara yang sangat biadab. Padahal di setiap satu tetes darah mereka mengalir darah mulia Nabi Muhammad SAW. Pemimpin Islam setelah Rasulullah SAW dan Khalifah pertama Abu Bakar wafat mengalami berbagai macam ujian. Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua tewas dibunuh Abu Lu'lu'ah, yakni seorang fanatik asal Persia. Pada saat Persia ditaklukkan, dia masuk Islam. Tapi di dalam hatinya ia sangat mendendam karena Persia ditaklukkan pasukan Islam. Pada suatu pagi saat Umar bin Khattab dan kaum muslimin melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, Abu Lu'lu'ah menikam tubuh khalifah sehingga tersungkur dan meninggal dunia. Sementara khalifah ketiga, Utsman bin Affan, tewas dibunuh kaum oposisi saat terjadi krisis politik yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Para pemberontak yang datang mengepung rumah khalifah selama 40 hari. Utsman bin Affan akhirnya tewas dihujam 2 tombak pendek milik oposisi. Kemudian masuk ke masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ali meninggal dunia dibunuh oleh Abu Rahman bin Muljam yang merupakan seorang khawarij. Ketika ia sedang wudhu untuk menunaikan sholat subuh, Ibnu Muljam yang datang tiba-tiba mengayunkan pedangnya yang terhunus. Ali terkena pedang yang sudah dilapisi racun di bagian kepalanya. 2 hari setelahnya, Ali meninggal dunia. Ali adalah khalifah ketiga berturut-turut yang meninggal karena dibunuh. Sejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Syam terus merongrong. Ia berambisi merebut tumpu kekuasaan khalifah. 2 hari sepeninggalan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin di Kufah sebagian besar mengangkat Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Awalnya Hasan enggan menjadi khalifah, tetapi karena didesak penduduk Kufah, akhirnya dia menerimanya. Hal ini sambil membuat Muawiyah benci kepadanya. Walaupun Hasan pada awalnya ingin melawan dan berperang, tapi karena terlalu banyak pengkhianat di Kufah, akhirnya Hasan menyerahkan kekuasaan khalifah secara penuh kepada Muawiyah dan lebih mengutamakan perdamaian umat. Setelah itu, Hasan keluar dari Kufah dan tinggal di Madinah. Hasan akhirnya meninggal dunia di Madinah karena diracun. Dan walaupun dia tahu siapa yang meracuninya, dia menolak untuk memberitahukannya kepada adiknya Husain. Husain bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah ini tak lepas dari pertikaian setelah 4 khalifah meninggal dunia. Penduduk Kufah yang semula daerahnya dijadikan pusat pemerintahan kekhalifahan merasa kecewa dengan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Mereka mengharapkan perubahan dan harapan itu mereka sandarkan kepada Husain, adik Hasan. Mereka lalu meminta Husain ke Kufah untuk mereka angkat sebagai khalifah. Dalam surat permintaan tersebut, mereka menyatakan bahwa ada lebih 100.000 orang yang menyatakan setia kepada Husain.
Yazid yang mendengar ini menjadi lebih membenci Husain, meneruskan kebencian dari ayahnya dahulu, Muawiyah. Hal ini nantinya akan memicu pembantaian Karbala pada hari ke-10 di bulan Muharram 61 Hijriah. Selepas menunaikan sholat subuh, Husain bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Dia melihat pasukan musuh mengepungnya. Husain lalu berpidato di depan para pasukan musuh dengan lantang dan dengan perkataan yang indah dan menyentuh hati. Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas, lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Wasyi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian sendiri bahwa Rasulullah SAW pernah berkata tentang saudaraku dan aku? Kata baginda Rasul, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, karena aku tidak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakanlah kepada para sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah al-Ansori, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik, yang semuanya akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini semua cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Namun, mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan sadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Yazid memaksa Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan kain jubahnya, dan dengan cepat pakaiannya penuh darah. Husain juga terkena beberapa anak panah. Husain lalu menuju sungai karena kehausan. Pasukan musuh terus mendesak Husain hingga akhirnya Husain terbunuh dan kepalanya dipenggal untuk diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Pada pertempuran ini, kekuatan Husain hanya terdiri dari 72 orang, yakni 32 orang prajurit berkuda, 40 orang biasa berjalan kaki, selebihnya terdiri dari anak dan perempuan. Mereka meninggal setelah bertarung dengan 4.000 orang dari prajurit musuh. Itulah cerita pembunuhan Husain bin Ali. Semoga dari hal ini kita bisa belajar bahwa karena kekuasaan dan politik, manusia bisa melakukan apapun untuk mencapainya. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat seperti ini. Amin ya robbal alamin.